Reformasi gereja di Eropa tidak terlepas dari gagasan Renaissance yang mulai berkembang di Italia pada awal abad ke-15 Masehi. Paham-paham baru seperti sekularisme, individualisme, dan humanisme berusaha untuk meruntuhkan dominasi gereja dari tatanan kehidupan masyarakat Eropa. Sebenarnya apa sih reformasi gereja itu sendiri? Reformasi gereja adalah upaya untuk melakukan perubahan ajaran kekristenan agar sesuai dengan Alkitab. Reformasi gereja di Eropa berlangsung pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Reformasi gereja ini dipelopori oleh Martin Luther yang merupakan seorang pastor dan profesor di Universitas Wittenberg, Jerman. Martin Luther pada tahun 1517 mengeluarkan 95 tesis yang berisikan protes terhadap konsep pengampunan dosa atau indulgensi yang dilaksanakan oleh Paus. Tesis tersebut disebar oleh Martin Luther di berbagai pintu gereja di Wittenberg. Peristiwa tersebut merupakan awal mula dari gerakan reformasi gereja di Eropa. Gerakan protes dari Martin Luther mendapatkan reaksi yang keras dari pihak gereja. Hingga selanjutnya, gereja melakukan pengucilan terhadap Martin Luther pada tahun 1521. Abad Pencerahan Aufklärung. Abad pencerahan atau Aufklärung adalah suatu masa yang terjadi di abad ke-18 Eropa yang diketahui memiliki semangat revisi atas kepercayaan tradisional, memisahkan pengaruh-pengaruh keagamaan dari pemerintahan. Perkembangan Aufklärung di Eropa merupakan titik balik dari abad ke-8. Pada masa Aufklärung, manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memaksimalkan dan mengedepankan kemampuan akal dan diri sendiri untuk memecahkan segala persoalan dalam kehidupan. Pencerahan di Inggris dan Prancis. Pencerahan di Prancis berlangsung secara liberal dan radikal dengan sentimen anti-gereja. Voltaire 1694 sampai 1778 menyatukan pemusnahan gereja Ecclesie Enflamme dan mendirikan patung Dewi Rahasia di dalam Katedral Notre Dame di tahun 1793. Puncaknya adalah pada saat terjadi revolusi Prancis yang diawali dengan penyerbuan penjara Bastille, tempat para tahanan politik dikurung pada tanggal 14 Juli 1799 oleh rakyat yang gerah dengan pemerintahan monarki Prancis yang dinilai dengan sewenang-wenang mengabaikan hak rakyat. Slogan Aufklärung Sapere Aude yang dicetuskan oleh Immanuel Kant pada abad pencerahan diartikan beranilah berpikir sendiri. Sapere Aude memiliki makna bahwa manusia harus bebas memilih atas menjadi apa yang ia mau tanpa adanya kekangan dari penguasa. Beranilah berpikir sendiri menandai akan adanya nurani yang tumbuh di masyarakat atau individu supaya menjadi apa yang ia mau. Revolusi industri adalah suatu keadaan di mana banyak aspek kehidupan yang berhasil dipengaruhi oleh perubahan global. Proses produksi barang atau jasa yang awalnya mengalami kesulitan, membutuhkan waktu lama, dan memakan biaya yang sangat mahal menjadi lebih mudah. Bahkan tak sedikit pula yang pengerjaannya menjadi lebih cepat dan lebih murah, atau efektif dan efisien. Faktor eksternal terjadinya revolusi industri yaitu karena berlangsungnya revolusi ilmu pengetahuan yang ditandai munculnya serangkaian ilmuwan dan ditunjang dengan berdirinya lembaga-lembaga riset. Dan faktor internal terjadi karena mantapnya keamanan dan politik, menguatnya wira swasta, sumber daya alam yang melimpah, munculnya paham ekonomi liberal, terjadinya revolusi agraria, serta meningkatnya pelayaran perdagangan. Revolusi industri terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama adalah fase 1. James Watt berhasil menemukan mesin uap di tahun 1776 yang mampu mengubah sejarah dunia. Fase 2. Sebagian besar pabrik umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, kendala lain yang ditemukan dalam proses produksi ini adalah aspek transportasi. Revolusi Industri 2 dimulai pada tahun 1913 dengan menciptakan assembly line atau lini produksi yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt. Fase 3.
Berbeda dengan revolusi industri 1 dan 2, revolusi ketiga ini ditandai dengan digantikannya tenaga manusia. Bisa dikatakan revolusi industri 3 merupakan saat di mana penemuan mesin penggerak memiliki kemampuan untuk berpikir secara otomatis, seperti robot ataupun komputer. Fase 4. Saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Revolusi Industri 4 pertama kali dicetuskan oleh para ahli di berbagai bidang asal Jerman di tahun 2011 yang lalu. Saat ini kita sedang berada di era revolusi Industri 4 yang menerapkan konsep otomatisasi pada mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya. Kebijakan enclosure adalah sebuah dorongan pada abad ke-18 dan ke-19 untuk mengambil tanah yang sebelumnya dimiliki bersama oleh semua anggota desa, atau setidaknya tersedia untuk umum untuk pengembalaan hewan dan menanam makanan dan mengubahnya menjadi tanah milik pribadi. Berikut adalah dampak dari kebijakan enclosure. Yang pertama, petani tidak bebas. Yang kedua, lahan yang dikelolanya terbatas. Yang ketiga, petani menjadi buruh tani. Dan yang keempat, perbedaan manor dan enclosure terletak pada kepemilikan tanah. Keberadaan revolusi industri tidak hanya memberikan dampak global, melainkan juga di Indonesia. Beberapa dampak revolusi industri bagi Indonesia yaitu, yang pertama pembangunan jalur kereta api di Pulau Jawa, yang kedua munculnya industri gula, yang ketiga munculnya imperialisme modern di Indonesia, dan yang keempat diterapkannya kebijakan undang-undang gula oleh pemerintah kolonial Belanda.